Shalom, bertemu kembali di ibadah rumah kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang ingin saya bagikan di ibadah rumah kita masing-masing pada minggu ini adalah bersabar menantikan Tuhan. Ayat yang mau saya ambil dari Yesaya pasal 40 ayat 31 berkata demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia mendapat kekuatan baru. Ia seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin semua kita pernah menunggu sesuatu. Semua kita pernah menantikan sesuatu. Mungkin kita ada yang menunggu promosi. Mungkin kita ada yang menantikan pekerjaan yang baru. Mungkin kita ada yang menantikan teman yang cocok atau teman hidup yang cocok. Mungkin kita ada menantikan berkat yang baru. Dan seperti situasi pada hari ini, kita menantikan supaya COVID-19 ini cepat berlalu. Tapi kadang-kadang saudara, penantian kita mungkin terlalu lama. Dan kadang-kadang karena penantian kita terlalu lama, kita menjadi kecewa, kita menjadi bosan. Kita menjadi mulai mempertanyakan orang kiri kanan kita. Kenapa begini? Kenapa begitu? Bahkan kita mungkin mempertanyakan Tuhan. Rasa kecewa, rasa bosan mulai menyelimuti kita. Tapi saya mau katakan pada hari ini, mari kita bersabar dalam penantian. Karena Tuhan mungkin mengizinkan ini semua terjadi karena untuk membangun kita, untuk membuat kita siap. Saya mau katakan kepada saudara bahwa biarlah kita bersabar untuk dalam menantikan janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara, kadang-kadang orang di dalam penantian mereka tidak bersabar. Sehingga apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka bergerak dengan tergesa-gesa. Mereka ingin mendapatkan sesuatu itu dengan cepat. Sehingga kadang-kadang berkat yang diberikan dengan tergesa-gesa itu tidak menjadi berkat. Saya mau kasih contoh seperti anak yang hilang, saudara-saudara. Anak yang hilang meminta berkat ahli waris kepada orang tuanya. Dan berkat itu dia diterima. Tapi saya katakan waktunya tidak cocok. Karena anak hilang itu tidak siap menerima berkat Tuhan pada waktu itu. Sehingga apa yang terjadi? Dia tidak siap, dia kolaps, dia hambur-hamburkan. Sehingga berkat yang tadinya harusnya berkat menjadi tidak berkat, saudara-saudara. Segala sesuatu yang kita kerjakan dengan terburu-buru itu tidak akan menjadi maksimal. Kita lihat bagaimana kerajaan Israel mengharapkan seorang raja. Waktu itu mereka meminta raja, sehingga Saul dengan tergesa-gesa dinobatkan menjadi raja. Dengan tergesa-gesa, Tuhan bilang itu terserah kalian, itu urusan kalian. Akhirnya kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Saul yang bukan pilihan Tuhan. Jadi saudara-saudara, berkat yang kita terima dengan tergesa-gesa itu bisa menjadi satu beban. Jadi saudara-saudara, mari kita sabar menanti-nantikan Tuhan. Ini sangat penting. Kita lihat bagaimana Daud 13 tahun kemudian dia menanti-nantikan Tuhan. 13 tahun dia menanti janji Tuhan supaya janji Tuhan itu digenapi, dia menjadi raja. Ketika Nabi Samuel datang mengurapi anak Isai, Daud itu tidak diperhitungkan, saudara-saudara. Ketika Samuel mengurapi dan dia bilang masih ada anakmu lagi. Bapaknya Isai berpikir anakku itu tidak akan mungkin menjadi raja. Tapi karena Nabi Samuel menyuruh untuk memanggil dia, akhirnya Daud pun dipanggil dan dia diurapi, saudara. Tetapi apa yang terjadi ketika dia diurapi? Dia tidak langsung menjadi raja. Ada waktu, ada penantian. Tuhan harus mengizinkan dia untuk menggembalakan domba. Dia berlatih dulu bagaimana menggembalakan domba sebelum dia memimpin umat Israel. Dan apa yang terjadi 13 tahun kemudian, Tuhan menggenapi janji itu dan Daud menjadi raja yang Israel. Contoh yang kedua yang mau saya bagikan kepada kita semua adalah bagaimana Yusuf 17 tahun dalam penantian, saudara, untuk dia menjadi wakil perdana menteri di bangsa Mesir. Apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Yusuf dalam penantiannya? Yusuf itu dibuang dalam sumur, dia dijual ke bangsa Mesir menjadi budak, dan dia difitnah, saudara,
dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi dalam setiap penantiannya itu, Yusuf selalu menanti-nantikan Tuhan. Dia percaya bahwa janji Tuhan pada waktunya akan digenapi. 17 tahun kemudian Yusuf menjadi wakil Perdana Menteri. Apa yang saya mau katakan hari ini, kalau saudara belum digenapi janji Tuhan dalam hidup saudara, jangan takut, bersabar saudara. Kadang-kadang Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita adalah dengan tidak memberikan apa yang kita inginkan. Jadi kasih Tuhan itu bisa jadi dia tidak memberikan apa yang kita inginkan. Seperti seekor burung Raja Wali ketika dia mentraining anaknya saudara, dia tega. Dia buang itu anaknya dari atas, lalu dia terbang dan tangkap itu anak supaya tidak terjatuh. Kadang-kadang kasih Tuhan bisa juga seperti itu saudara. Jangan kita komplain kepada Tuhan. Kalau hal-hal yang kita inginkan belum terjadi dalam kehidupan kita, itu bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada kita. Mungkin Tuhan lagi memproses kita. Mungkin Tuhan ingin lagi memberikan sesuatu yang besar. Saya ingin kasih ilustrasi begini. Seekor gajah saudara, dia hamil selama 2 tahun. Ketika seekor gajah hamil, umurnya itu 2 tahun sampai dia melahirkan saudara. Dan seekor anjing itu dia hamil hanya 2 bulan. Dan setiap kali anjing melahirkan itu anaknya itu ada sekitar 5-8. Sementara seekor gajah itu kalau dia melahirkan hanya 1 bayi saja. Jadi ilustrasinya ini gajah dan anjing mengadakan pembicaraan. Si anjing berkata kepada si gajah, gajah, kau lagi hamil ya? Lalu si gajah bilang, iya aku lagi hamil. Oh, aku juga lagi hamil. 2 bulan kemudian si anjing melahirkan ada sekitar 8 ekor bayi. Lalu dia datang kepada si gajah, ini gajah, aku sudah melahirkan. Kayaknya aku gak percaya kau sedang hamil. Kenapa aku sudah melahirkan, kau sementara kau belum? Si gajah pun terdiam dan tertunduk. Tapi dalam hatinya percaya, aku lagi hamil. Lalu beberapa bulan kemudian si anjing datang. Si anjing datang dan dia berkata, ini aku melahirkan lagi, tapi kau kok belum melahirkan. Lalu sampai 2 tahun kemudian si anjing sudah datang membawa sekitar 30 anaknya dan berkata kepada si gajah, gak betul kau hamil. Ini anakku udah hampir 30 tapi kau tidak melahirkan. Lalu si gajah berkata demikian. Perbedaannya antara aku dan kamu adalah karena aku sedang hamil sesuatu yang besar dan aku hamil sesuatu yang tidak biasa. Aku hamil sesuatu yang luar biasa. Jadi saudara-saudara, itu yang menjadi perbedaan. Kadang-kadang hal-hal belum terjadi pada waktunya saudara karena mungkin saudara sedang menantikan sesuatu yang besar. Tuhan sedang persiapkan yang besar dalam hidup saudara. Jadi mari kita bersabar dalam penantian itu saudara. Engkau sedang hamil sesuatu yang besar. Engkau sedang mengandung sesuatu yang besar. Engkau sedang membawa sesuatu yang besar. Pada waktunya Tuhan, engkau akan diberikan janji itu. Haleluya. Saudara-saudara, gak usah takut kalau orang sudah miliki. Jangan pernah berpikir begini bahwa apa yang menjadi bagianmu akan menjadi milik orang. Tidak, Tuhan itu tidak bodoh. Kalau Tuhan sudah tuliskan namamu di situ saudara, Dia akan berikan itu pada waktunya. Demikian juga engkau juga tidak bisa mengharapkan apa yang sudah Tuhan tetapkan kepada orang lain, engkau mengharapkan itu menjadi milikmu. Namanya sudah ada di situ, namamu sudah ada di satu tempat lagi. Jadi saya mau katakan sini, mari kita sabar dalam penantian Tuhan karena kita sedang menantikan sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang besar. Haleluya, haleluya. Saya ingin berdoa buat jemaat semua, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar menantikan Tuhan, menantikan janji Tuhan dengan menikmati Tuhan. Saya ingin berdoa kepada jemaat kita pada hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus, saya berdoa kepada jemaat kami, setiap orang yang sedang menantikan sesuatu. Tuhan, biarlah Tuhan genapi itu sesuai dengan waktunya Tuhan. Karena semua yang jemaat sedang nantikan adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa. Biar Tuhan pada waktunya Tuhan menggenapi janji itu. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.